Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Wah, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Pastinya kakak dan adik-adik semua dong. Ayo, yang sudah siap beribadah, ayo mari kita beribadah Sama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Hai Kena, minggu lalu kenapa tidak ikut ibadah onsite ya? Kenapa ya Kena? Oh iya kak, minggu lalu aku sedang sakit. Oh, memangnya kamu sakit apa, Keina? Minggu lalu perut aku sakit sekali kak. Kata dokter yang periksa aku sakit lambung. Wow, kenapa Kena bisa sakit lambung? Apa Kena terlambat makan? Iya kak, aku sering asik bermain dengan temanku di rumahnya sampai lupa makan siang. Dan aku baru makan jam 4 sore kak, waktu aku sudah kembali ke rumah. Waduh, Kak Durman, itu pasti sakit sekali ya. Kakak juga pernah loh mengalaminya. Adik-adik yang di rumah, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Betul kan Kak Susan? Betul banget, Kak Durman. Dan tidak mau kita tidak makan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Oh ya kak, aku mau dengar ceritanya. Nah, adik-adik yang di rumah dan Keina, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan dan memuji nama Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Nah, yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Satu minggu yang sudah kami lewati dengan kami melakukan aktivitas kami. Dan hari ini Tuhan, kami serahkan hati kami kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, tarian kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dan kami undang Roh Kudus-Mu hadir di saat kami beribadah walaupun secara online Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, Amin. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu
diam ku menari, Yesus selalu di hati, ya teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, ya teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hei dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hei dia teman setia. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik, yuk kita ambil posisi duduk yang rapih dan nyaman karena sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pada suatu kali pada hari Sabat nih Kak Durman, Yesus berjalan di ladang gandum nih adik-adik. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Selain itu Kak Susan, Iya Kak Durman. saat mengajar, Tuhan Yesus sengaja meminta murid-muridnya memberi makan lebih dari 5.000 orang. Karena tempat mereka berkumpul nih adik-adik jauh dari kota sehingga mereka sulit untuk mendapatkan makanan sendiri. Beberapa waktu kemudian, Yesus pergi ke seberang Danau Galilea yang disebut juga Danau Tiberias.
Sesudahnya di sana, banyak orang mengikuti dia karena mereka sudah melihat keajaiban-keajaiban yang dibuat oleh Yesus seperti menyembuhkan orang sakit. Yesus naik ke atas bukit lalu duduk di situ dengan para muridnya. Pada waktu itu sudah dekat hari raya Paskah Yahudi. Waktu Yesus melihat ke sekelilingnya, dia melihat orang banyak berdatangan kepadanya. Where can we buy enough food to feed all these people? Tuhan Yesus berkata begitu untuk menguji Filipus. Padahal sebenarnya Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. For everyone to have even a little, it would take more than 200 silver coins to buy enough bread. Seorang pengikut Yesus yang lainnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Make the people sit down. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Semuanya ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kemudian Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu dia membagi-bagikan roti kepada orang banyak yang duduk. Yesus juga membagi-bagikan ikannya. Semua orang pun makan sepuasnya. Setelah semuanya makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, Gather the pieces left over. Let us not waste a bit. Lalu para muridnya pun mengumpulkan sisa makanan dan mendapatkan 12 bakul penuh dari 5 roti yang dimakan oleh orang banyak itu. Ketika orang banyak melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, mereka berkata, "Sungguh inilah nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu mereka mau datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Maka dari itu, pergilah Yesus menyingkir ke daerah berbukit. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat memperhatikan kebutuhan makan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya loh. Tuhan Yesus dan murid-muridnya butuh makan juga adik-adik. Sama seperti kita, betul kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Di daerah Tuhan Yesus adik-adik, manusia makan gandum sebagai makanan pokok mereka. Sama seperti kita di sini adik-adik, kita memakan nasi sebagai makanan pokok kita. Manusia normal biasanya dalam satu hari nih Kak Durman, makannya itu sebanyak 3 kali. Yang pertama itu pada waktu sarapan di pagi hari. Kedua makan siang yaitu di siang hari. Dan yang ketiga makan malam di malam hari. Belum lagi kadang kita juga menambah cemilan di sela-sela jam makan kita ya Kak.
Betul sekali Kena. Kita semua butuh makanan supaya kita mempunyai cukup energi. Betul kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Untuk apa energi itu? Untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Menunda waktu makan ya adik-adik akan berakibat buruk buat tubuh kita. Betul banget tuh Kak Durman. Makan kita jadi tidak teratur, waktu belajarnya berantakan, bahkan yang paling fatal nih Kak Durman dan adik-adik, kita bisa terkena penyakit asam lambung. Nah, maka dari itu Kak Durman dan adik-adik, kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Kita saat ini cenderung untuk makan makanan yang kita suka saja. Betul kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Banyak restoran ya adik-adik menawarkan makanan murah cepat saja. Makanan ini enak, tapi tahu nggak adik-adik? Gizinya rendah karena banyak mengandung lemak dan bahan pengawet. Di rumah kakak percaya pasti setiap orang tua kita menyediakan makanan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya kan Kak Durman? Betul sekali. Nah, tidak mungkin orang tua kita memberikan makanan mie instan setiap hari. Kakak juga suka kok mie instan. Tetapi jika setiap hari kita mengkonsumsinya, kita bisa terkena sakit lambung nih adik-adik dan mengganggu pencernaan kita. Jadi, kita tidak boleh memilih-milih makanan yang hanya kita suka saja ya Kak. Harus dikombinasikan dengan makanan lain supaya tubuh kita sehat setelah mengkonsumsinya. Papa, aku mau makan nih. Baru kemarin kamu makan mie, kok sekarang minta mie lagi? Makan mie tiap hari itu tidak baik, Keina. Papa sudah siapkan makanan buat kamu. Ada nasi, sop iga, sayur brokoli, jeruk, dan segelas susu. Wah, aku suka semua. Thank you, Papa. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan nih Kak Durman, terus ayat hafalan juga. Dan terakhir, kakak-kakak ini punya pertanyaan untuk adik-adik semua. Betul sekali. Pertanyaan Kak Susan apa sih? Pertanyaan yang pertama dari Kak Susan, tadi dari cerita yang sudah kita dengar, ketika Tuhan Yesus mengajar, ia meminta kepada murid-muridnya untuk memberi makan berapa banyak orang ya Kak Durman? Berapa ya? Berapa ya? Nah, kalau adik-adik sudah tahu, langsung tulis ya. Tapi jangan lupa pertanyaan Kak Durman ini ditulis juga. Ya? Pertanyaan kedua dari Kak Durman nih. Betul. Mengapa adik-adik mengkonsumsi makanan yang bergizi? Tahu nggak? Kenapa ya Kak Durman? Bila adik-adik sudah tahu jawabannya pertanyaan Kak Susan dan Kak Durman, segera kirim jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Kita tunggu ya adik-adik. Jangan lupa kirim. Nah adik-adik, yuk segera kita persiapkan peralatan kita karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasanya, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, HVS warna-warni, cutter, pen gel, gunting, jar. Masing-masing kertas yang berwarna potong jadi 2 bagian. Lalu dari potongan 2 bagian itu potong lagi seperti ini. Dapatnya kira-kira jadi bagi 4 lah ya. Nah, lalu ini dilipat 2. Kalau udah di cutter ya. Kalau adik-adik nggak bisa gunakan cutter, kalian pakai gunting saja ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk HVS warna lainnya. Seperti ini jadinya ya. Ambil satu helai kertasnya, lalu seperti ini. Tapi jangan dipatahin ya lipatannya ya. Nah, ini gunting setengah di sini dari bawah ke atas ya. Yang ini juga gunting tapi sekarang dari atas ke bawah. Jadi kebalikannya. Nah, lalu diselip di sini. Tuh. Jadi bentuk ikan-ikan seperti ini. Yang lainnya buat ikannya dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi.
Nah, tadi kan kita sampai kayak gini ya buatnya ya. Kita mau hias nih, ambil penjelnya. Kita mau hias bentuk gambar sirip ikannya ya. Itu buntut ikan, terus kita buat sisik-sisiknya juga ya. Nah, lepasin lagi. Kita buat nih mata ikannya. Nah, itu kan pas di tengah ya. Jadi lipatnya tuh benar-benar di tengah ya. Ini buat sisik-sisiknya seperti ini. Kakak juga udah buat nih yang lainnya juga. Tuh, buat warna-warni seperti ini. Ikan-ikannya dimasukkan ke dalam jar kacanya ya. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, buatlah list menu makanan anak selama 1 minggu ke depan. Pilihlah makanan sehat favorit anak sehingga anak semangat memakannya. Dan mintalah anak untuk mengucap syukur atas makanan itu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar TV adik-adik ada QR Code. Minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR Code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memberi persembahan. Tolong berkati supaya persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Tolong juga Tuhan berkati supaya orang tua kami diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami berdoa untuk keluarga kami dan teman-teman kami. Semoga semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Opa Niko dan Opa Samuel beserta keluarganya. Semoga Tuhan sertai mereka dan berikan kesehatan untuk mereka. Kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu beserta keluarganya.
Semoga Tuhan berikan berkat dan kesehatan untuk mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Semoga Tuhan pulihkan. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Semoga Tuhan berikan hikmat selalu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya, kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, biarlah sukacita, damai sejahtera yang melingkupi setiap adik-adik sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Ya Kak Jeffrey, ibadah kita hari ini sudah selesai. Benar sekali adik-adik, tetapi jangan sedih. Karena cerita firman Tuhan hari ini harus kita aplikasin di dalam kehidupan kita. Betul sekali Kak Jeffrey, cerita firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan yang bergizi. Dan pastinya makannya harus tepat waktu ya adik-adik. Benar sekali adik-adik. Adik-adik jangan bersedih, sebab minggu depan kita akan bertemu lagi. Happy Sunday, God bless you. Dadah.